obat adalah seni. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Tio. Hari ini kita melanjutkan tentang telaah kritis, tapi tentang studi observasi ya. Jadi telaah kritis, studi observasi. Kemarin kita sudah telaah kritis tentang studi eksperimental, yang sekarang adalah studi observasi. Jadi urutannya tetap sama seperti yang kemarin di critical appraisal worksheet itu ya, urutannya sama. What is the hypothesis or research question? Ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Tio. Hari ini kita meneruskan bahan bicara kita. Yang lalu kita telah bicara tentang telaah kritis studi eksperimental atau randomized control trial. Hari ini kita akan melanjutkan dengan studi observasi ya. Jadi urutannya tetap sama seperti yang kemarin di critical appraisal worksheet, tapi di poin kedua itu akan berubah. Jadi yang pertama adalah what is the hypothesis atau research question, yang keduanya what is the study type. Itu yang akan membedakan dari nomor 2 sampai nomor 10. Ya. Jadi silakan nanti Anda simak ya. Ini jadi ya. Jadi what is the research question and or hypothesis ya. Terus sampai nanti terakhir adalah what is the conclusion ya, what's the conclusion ya. Oke. Nah, ini yang akan kita critical ya, adalah aspirin use and chronic disease, a cohort study of elderly ya. Yang kita kritisi ya. Selanjutnya adalah fatal peptic ulcer complication and the use of non-steroid anti-inflammatory drugs, aspirin and corticosteroid. Ini salah satu bentuk case control ya yang dilakukan di tempat saya dulu sekolah gitu ya. Yang terakhir adalah kaitannya juga tetap dengan aspirin, ini dilakukan di India, cross-sectional study for prevalence of non-steroid anti-inflammatory drug induced gastrointestinal, cardiac and renal complication in India. Nah, ini salah satu contoh interim analysis ya. Nanti bisa Anda lihat salah satu contoh interim analysis. Silakan selanjutnya. Nah, sudah jelas ya. Jadi seperti yang kemarin, jadi alasan pentingnya penelitian itu ya kaitannya dengan IBM, evidence based medicine, adalah berdasarkan data. Jadi yang pertama adalah melengkapi data dari retrospektif ke prospektif misalnya, atau dari in vitro ke in vivo. Kemudian untuk melengkapi data ya, terus no data gitu ya. Kemudian bisa juga spesifik lokal area, terutama pada daerah endemis ya. Dan kontroversi data terakhir, kalau pada randomized control trial sudah saya bicarakan kemarin, itu adalah tentang drug repurposing atau new indication. Tapi pada hal ini tidak perlu ya. Jadi pada yang pertama tadi, contoh tadi adalah di sini adalah alasannya tidak ada data ya. Jadi the relation cannot yet be considered secure ya, gitu ya. Kalau judul 2 adalah masalah kontroversi data, dan yang ketiga, contoh ketiga adalah no data ya. Jadi itu yang membedakan dari ketiga itu latar belakang. Jadi latar belakang tolong diingat sekali lagi berdasarkan base evidence gitu ya. Susah untuk menemukan penelitian-penelitian yang terbaru, benar-benar novel gitu ya. Nah, jadi what is the research question dalam penelitian itu adalah ini ya, kita nomor, kalau studi observasi adalah menilai hubungan antara penyakit dan faktor risiko. Jadi menilai hubungan kelompok risiko dan penyakit gitu ya. Yang di nomor 2 ini gitu kita lihat ya. Seterusnya adalah hipotesa. Jadi ini hipotesa di jurnal itu hampir jarang kita temukan mereka menulis our hipotesa, tapi yang jelas hipotesa biasanya secara eksplisit dinyatakan di dalam bentuk tujuan penelitian gitu ya. Jadi dan kalau memang ditulis dalam hipotesa, dia harus bersifat debatable atau dapat ditolak atau refutable gitu ya.
Nah, kalau yang pada judul pertama itu adalah alasannya atau research question-nya itu adalah to assess the association between regular use of analgesic containing aspirin and the incidence of several chronic disease including cardiovascular and cancer, gitu ya. Itu yang nomor satu gitu ya. Jadi dari judulnya itu adalah cohort, jadi kita tahu pasti ada follow up, ya. Jadi kata kunci daripada cohort itu adalah follow up. Walaupun kita tahu ya cohort itu ada dua, ada yang disebut longitudinal study, ada yang disebut historical study. Oke, ada dua ya. Selanjutnya judul dua adalah to determine whether their use was associated with an increased case fatality rate from people after complication in patient admitted to hospital in Newcastle gitu ya. Jadi yang tadi saya ngomong di tempat saya kuliah dulu gitu ya. Yang nomor 3 adalah ada dua dia outcome-nya, primary outcome-nya adalah melihat prevalence daripada beberapa penyakit gastrointestinal, kardiak, dan renal complication. Yang keduanya adalah dia mengevaluasi hubungan antara risk factor dan gastrointestinal, jantung, dan renal komplikasi pada pada pasien yang menggunakan NSAID ya atau AINS gitu. Ini study type ya. Jadi kita sudah tahu bahwa ini hierarki daripada studi, bentuk studi. Jadi ada dua kalau secara garis besar ya, deskriptif dan analitik. Tapi tolong jangan lagi ngomongnya di proposal itu ditulis deskriptif ya dalam bentuk observasi, nggak ada ya. Kalau observasi pasti analitik ya. Ya jadi yang deskriptif ada case series, case report gitu ya, survei dan yang lain-lain ya. Jadi deskriptif pun ada terminologinya tersendiri gitu ya. Yang kedua adalah yang kemarin kita ngomong adalah sudah randomized control trial ya pada manusia ya. Pada eksperimental sebenarnya juga ada 4 gitu ya. In vitro, in vivo, in silico, dan pada manusia. Nah hari ini yang kita bicarakan tentang studi observasi, cross seksional, case control, dan cohort. Itu jangan lupa ya. Jadi penelitian pasti ada dua, deskriptif dan analitik. Nah kebanyakan study type daripada kalau ini kita ngomong comparison of intervention dalam arti randomized control trial, tabel analisanya begini ya. Jadi hampir lebih dari 60% itu randomized control trial berakhir dengan before and after analysis. Jadi tabelnya begini ya. Jadi comparison of intervention. Jadi kelompok yang diteliti itu kita sebut kelompok treated, pembandingnya itu kita sebut control. Makanya randomized control trial, kontrol di situ bukan artinya kontrol tapi pembanding gitu ya. Jadi kontrol ada dua, bisa kontrol positif itu disebut drug of choice dan kontrol negatif itu disebut placebo gitu ya. Dan sebelah sini adalah variabel yang kita akan ukur gitu ya, efektivitasnya di mana gitu ya. Oke. Nah, kalau pada penelitian observasi berbeda analisanya ya. Nah, untuk yang comparison intervention ini ada 4 kesimpulan yang tidak boleh, itu kesimpulan nomor 4 terakhir itu ya, bahwa kedua kelompok sama-sama tidak efektif. Dalam arti kontrolnya juga keliru ya pemilihannya ya. Ya, selanjutnya. Nah, kalau pada studi observasi itu akan beda gitu analisanya ya. Dia akan memakai tabel 2x2 chi-square ya. Ini tabel 2x2 ya chi-square ya. Jadi yang di atas ini disease dan outcome ya. Jadi kalau orang clinical epidemiologi lebih senang ngomongnya disease dan risk factor, tapi kalau orang yang basic epidemiologi lebih senang exposure dan outcome. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang di proposal itu adalah sesungguhnya adalah orang lebih senang ngomong ke independent dan dependent gitu ya. Independent dan dependent itu sebenarnya bahasa statistik lebih ya kalau kita masuk
ke program SPSS misalnya, yang independen itu risk ya atau exposure, yang dependent itu disease atau outcome. Ya. Jadi ada kesimpulannya nanti ada 4 gitu ya. Jadi berhubungan bermakna, berhubungan tidak bermakna, yang tidak boleh itu nomor 3 dan nomor 4. Tidak berhubungan, bermakna, dan tidak berhubungan, tidak bermakna. Itu ya. Itu dari yang kita akan ini nanti apa yang kita akan kritisi ya. Jadi pada judul pertama studi kohort, jadi dia adalah semua orang yang dengan karakteristik yang sama diikuti selama hampir ya sampai adanya kematian dari masuk tahun 1981 sampai 1988. Jadi 7 tahun ya follow up-nya gitu ya. Nah, whichever comes first, apa dulu yang terjadi gitu ya? Apakah penyakit dulu atau baru kematian itu, atau kematian dulu atau baru penyakit gitu ya? Nah, judul kedua ya case control study. Jadi mereka melihat melalui death certificate berapa orang yang mati karena peptic ulcer dan berapa yang tidak gitu ya. Kalau yang nomor 3 ini yang cross seksional ini dilakukan secara multicenter di India gitu ya. Cross seksional multicenter ini cukup banyak, pasiennya hampir 4.000 ya, 3.900 kalau tidak salah jumlah sampelnya ya. Jadi di situ juga kalau Anda sudah terbiasa menggunakan rumus 1 proporsi, Anda bisa ngecek apakah jumlah sampelnya pas gitu ya, 3.900. Oke. Selanjutnya adalah, nah sampling sudah jelas 2 ya, non random dan random gitu ya. Jadi yang kita sudah bahas sebelumnya, non random ini beresiko akan terjadinya selection bias ataupun bias yang lainnya, sedangkan random ini menjamin homogenitas 2 kelompok ataupun 3 kelompok gitu ya. Tapi kalau pada studi observasi semuanya 2 kelompok gitu ya. Jadi ada simple random, systematic random sampling, ada block sampling, ada cluster, ada stratify, ada multi-state random sampling. Multi-state random sampling ini biasanya pada penelitian cross-seksional gitu ya dilakukannya. Dan itu terutama yang kalau kita sekarang lagi rame-rame pencalonan presiden ini, quick count itu semuanya pakai multi-state random sampling. Dan yang lain bisa pakai matching gitu ya. Pakai matching, dan terakhir itu bisa juga pakai stratifikasi. Ya. Seterusnya adalah, nah, sampling method pada judul pertama itu total sampling. Jadi all residents ya. Jadi seluruh penduduk ya di suatu wilayah di laser itu ya diambil untuk menjadi sampling gitu ya. Kalau yang pada judul kedua itu kontrolnya di matching ya. Ini di matching ya. Jadi kalau sudah ada kata matching, itu yang kemarin saya ngomong bahwa faktor yang di matching ini di sini disebut adalah age, umur, tempat ulcer, dan tempat ulcer cuman age, umur, umur, seks, dan tempat ulcer gitu ya. Jadi di sini tahu bahwa peneliti sudah menduga bahwa ketiga faktor ini akan bisa menjadi confounder. Jadi kalau ada confounder, cara pengambilan sampelnya yang kita rubah itu ya, tidak boleh randomisasi, tapi yang boleh adalah cuma 2, matching ataupun stratifikasi ya. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada diduga confounder atau faktor pengganggu, cara pengambilan sampelnya dirubah ke stratifikasi ataupun matching. Ya, ini seperti contoh di judul 2 ya. Nah, pada judul 3 itu adalah the subject were enrolled to the study ya by designated members of investigator. Jadi ya, jadi tim after visiting indoor or CPD ya, clinics of department. Jadi yang mendaftar diambil gitu ya, diambil oleh peneliti gitu ya. Nah, untuk jumlah sampel itu pada kasus pertama itu ada sekitar hampir 14.000 ya. Jadi kalau kita melakukan kohort ya nggak mungkin lah mahasiswa kita
mahasiswa S1, S2 atau PPD 1, PPS 2 untuk melakukan sebanyak itu jumlah sampel gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah ada bias respon dalam penelitian ini karena kurang lebih respon rate-nya cuma 60% gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kuesioner itu dianggap respon rate bagus itu kalau di atas 80% ya. Judul kedua, subjek dan methods itu dikasih tahu adalah totalnya adalah 240 sampel ya, di mana kasus ada 80 dan kontrolnya 2 kali lipat ya. Nah, pada cohort ataupun case control study memang yang terbagus perbandingan itu 1:2 atau 1:3. Nah, pada kasus case control pada judul 2 itu perbandingan antara kasus dan kontrol itu 1:2. Itu kalau beberapa ahli menganggap bahwa kenapa harus di atas 1:1 adalah in order to avoid cell C becoming zero ya. Jadi kalau kita ingat tabel 2x2 A, B, C, D, nah itu yang C itu jangan lupa ya, tidak beresiko tapi terkena penyakit itu cenderung 0 gitu ya. Itu alasannya kenapa 1:2 atau 1:3 gitu ya. Nah, kalau pada judul ketiga, ini total samplingnya 3.600 subjek ya yang akan diambil gitu ya. Nah, itulah beda antara cohort, case control dan cross sectional gitu ya. Selanjutnya adalah ini hierarki sampel, cuma pengulangan saja. Jadi ini tujuannya kita mau mengeneralisasikan hasil penelitian itu kita itu kemana gitu ya. Ini contoh daripada sampel itu ya. Jadi kalau jelas tadi kalau pada cohort dia seluruh penduduk, jadi kayaknya mau digeneralisasikan ke tingkat nasional ataupun regional gitu ya. Ya, selanjutnya. Nah, kalau pada judul pertama itu jadi sampelnya siapa? Jadi semua penduduk ya di laser world itu ya. Kalau judul 2 itu adalah yang orang-orang, jadi ini yang salah satu saya ngomong bahwa data itu tidak hanya dari medical record ya, bisa juga dari sertifikat, death certificate. Nah, ini diambil dari death certificate ya. Ya. Dan di matching antara kasus dan kontrolnya 1:2 gitu ya. Itu ya yang untuk case control pada judul 2 gitu ya. Jadi dia 1:2 antara kasus dan kontrol. Jadi yang satu itu meninggal, yang kedua itu adalah orang-orang yang hidup atau yang masih sehat gitu ya. Nah, judul 3 itu didapatkan bahwa laki-laki dan wanita dari pasien itu dan dari pasien berobat jalan dan yang masuk ke rumah sakit itu ada beberapa yang berbeda gitu ya, beberapa yang berbeda. Itu yang harus kita lihat. Jadi laki-laki dengan jumlah wanita yang outpatient ataupun inpatient itu berbeda gitu ya. Ini yang kemungkinan terjadi adalah selection bias gitu ya. Oke. Halo, bagi kalian yang ingin mendalami telaah kritis atau bagaimana membaca jurnal, saya sudah menerbitkan buku dengan judul Telaah Kritis gitu ya. Silakan nanti menghubungi kontak di bawah ini. Nah, apakah dilakukan blinding ini ya? Tapi kalau pada studi observasi tidak perlu blinding, itu biasanya pada randomized control trial gitu ya. Jadi kita sudah jelas kemarin ya, ada 4 ya, no blind, single blind, double blind, dan triple blind gitu ya. Nah, kalau bias ini yang kemungkinan terjadi ya, any effect of any state of investigation for tending to produce result that depart systemically from the truth ya. Jadi ini kemungkinan terjadi pada studi observasi gitu ya. Jadi ada beberapa bias yang dikenal, diantaranya bias seleksi, bias respon, bias pengukuran, bias indikasi, bias peneliti, recalling bias, journal bias, risk factor bias, dan outcome factors ataupun interview bias gitu ya. Cara mengatasi bias ya dengan randomisasi ya. Kecuali untuk bias peneliti
pada experimental atau randomized control trial dia adaptasi dengan blinding, ya. Jadi yang pada bias meneliti pada randomized control itu, makanya double blind itu dianggap lebih valid dibandingkan yang no blind ataupun single blind. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Jadi bagaimana pasien itu dibagi dua kelompoknya, kelompoknya ya. Dari 22.781 penduduk itu, dan tidak jelaskan berapa banyak menjadi kelompok risiko ataupun kelompok non risiko, dan hanya 60% rate yang menyelesaikan atau mengembalikan kuesioner ya. Jadi ini sangat disayangkan gitu kan. Apakah ada bias seleksi, bias respon atau interview ya? Ini jadi pada nomor 1 ya. Jadi setelah melalui prosesnya ya, dari populasi terpilih menjadi sampel ya, jadi ada aspirin use dengan cara kuesioner dari tahun 87 ya, kemudian diikuti sampai tahun 98 ya. Dilihat berapa banyak yang menderita kardiovaskuler dan cancer ataupun adanya yang meninggal gitu ya. Jadi 11 tahun ya itu di follow up gitu ya. Cukup lama gitu ya. Terus selanjutnya adalah, nah ini pada judul 2, jadi setiap fatal kasus atau yang kematian di matching dengan 2 kontrol berdasarkan ininya ya, tempat ulcerasinya, juga berdasarkan umur dan seks gitu ya, di match ya. Ini kita lihat di sini. Jadi ada kriteria inklusi eksklusi, terpilih dalam metode medical record, berapa yang mati, berapa yang hidup atau survive gitu ya. Dilihat ke belakang secara retrospektif, berapa yang menggunakan NSAID, berapa yang menggunakan aspirin, dan berapa yang menggunakan corticosteroid. Itu kira-kira membacanya ya. Jadi saya buat secara flowchart begini gitu ya, untuk memudahkan pengertian tentang case control itu. Jadi yang kasus ada 80, yang kontrol, yang survive itu ada 161 banding 2. Oke. Selanjutnya adalah, nah judul 3 ini adalah all patient dengan investigational report ya, erosi ya, of erosion ulcer gastric in upper gastrointestinal, investigation report suggests recent acute myocardial infarction, systolic and diastolic cardiac infarction, failure ya, atau yang mendapatkan peningkatan daripada serum kreatinin gitu ya, itu yang dilihat ya. Tapi tidak dijelaskan cara pengambilan sampel baik non random ataukah secara randomisasi, tidak dijelaskan gitu ya. Jadi dia setelah kriteria inklusi terpilih jadi sampel ya, kemudian dibagi 3 gitu ya. Ya, dilihat nanti berapa yang gangguan GI tract, berapa yang gangguan kardiak, dan berapa gangguan ginjal gitu ya. Nah, itu sudah ditulis di situ ya, dari 1.300 semua gitu ya, menjadi 72 690 dan 726 gitu ya. Ini yang terakhir gitu ya. Jadi interim analisisnya itu separuh gitu ya daripada jumlah total sampling yang harus dilakukan gitu ya. Oke. Jadi dia di 1.900 sampel gitu ya, dari stop itu. Seterusnya adalah, nah untuk judul pertama, study factor-nya atau risk factor-nya adalah penggunaan analgesik yang mengandung itu dari apa yang ditanyakan, which of the following the best describe your use on non-prescription pain medication ya. Jadi dia pakai pertanyaan atau disebut juga open-ended questionnaire ya. Nah itu, when you take non-prescription pain
medication ya. Jadi pertanyaan begitu contohnya ya. Jadi berdasarkan daripada kuesioner yang nomor 1 ya. Makanya itu sangat dianjurkan kalau kuesioner itu paling tidak 80% respon rate-nya ya balik ya. Ini ternyata cuma 60% gitu ya. Nah, yang judul kedua ini kan sudah saya ngomong ini pakai death certificate gitu ya, death certificate. Jadi yang dicari adalah yang memang adanya pelvic ulcer complication ya. Ya. Jadi ada 80 yang di komplikasi ya, dan yang setiap komplikasi itu di matching berdasarkan yang tadi sudah saya omong, umur, jenis kelamin dan tempat terjadinya ulcer gitu ya. Dalam 2 tahun terakhir ya, dalam 2 tahun kasusnya ditemukan gitu. Ya, jadi ini agak susahnya untuk apa? Untuknya case control ya, menyatukan antara kasus dan kontrol itu disebut kontrol itu pembandingnya itu di tahun pertama atau di tahun kedua gitu ya. Ini yang paling susah untuk mematchingnya. Oke. Selanjutnya adalah judul 3 itu adalah jadi histori menggunakan daripada obat-obat ya. Frekuensi pemberian berapa, frekuensi makan obat berapa, indikasinya, durasinya berapa lama ya. Jadi apakah diresep ataukah memberi langsung ya, atau yang disebut over the counter ya. Dan terakhir adalah sejarah penggunaan obat secara bersamaan gitu ya. Itu juga ditanyakan. Jadi juga menggunakan kuesioner gitu ya. Untuk yang contoh ketiga.